jemaat Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat kembali beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mari jemaat Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita. Karena dia telah bangkit dan kebangkitannya ada dalam setiap kita. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat karya-Mu 2000 tahun yang lalu Bapa. Engkau mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Tuntun setiap hati kami di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Tuntun setiap pikiran kami Bapa, biar kami hanya terarah dan terfokus hanya kepadamu ya Yesus Kristus. Sehingga melalui ibadah kami pada hari ini, hidup kami semakin Kau tuntun, hidup kami Kau semakin Kau perbaharui Tuhan. Untuk kami semakin hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Walaupun kami dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi kami tidak mau takut. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup Dalam tangan-Mu, dalam tangan. oh darah-Mu, Darah-Mu, salib-Mu tebus hidup. nama-Mu Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Ku takkan hilang sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam, ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam, ku percaya kami aman di dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita yakin dan percaya Dia Allah yang terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan, karena segala hal sudah dibereskan oleh Tuhan kita. Amin. Mari tetap terus taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan-Mu, perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku. Cinta-Mu bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Tuhan Kau berikan cinta-Mu, Tuhan Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari bersama-Mu. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku. Cinta-Mu bagimu, hanya Engkau kekasihku. Ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku.
kekasihku, ku cinta samanya. Haleluya. Mari coba Tuhan katakan, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya Tuhan. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita, amin. Dia Allah yang bangkit. Dia sudah membebaskan kita dari ketakutan terbesar kita, yaitu maut, melalui kebangkitannya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Bersorak Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan kami Tuhan. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudus. Mari bersorak bagi anak kita. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyi. Haleluya, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah bagi Dia, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat
di tempat kudusnya. Haleluya. Kita bersuka cita Tuhan. Kita Allah yang bangkit, amin. Amin. Dia adalah Raja kita, Raja di atas segala Raja, amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku demi hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Oh, amin. Kaulah Raja kami Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, amin. Kaulah yang percaya Tuhan, percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan menari bagi Dia. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan yang kita alami hari ini, tetap ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin. Kebangkitannya itulah yang membuat kita bersukacita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan.
dalam selama kami hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hanya kepadamu Tuhan terpujilah, hanya kepadamu Yesus kami mau persembahkan, kami menyembah terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menyembah. Terima kasih Kau mati bagi kami. Terima kasih, terima kasih Kau bangkit, sungguh kami mengalahkan ketakutan kami atas maut. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Sungguh manusiaku, haleluya Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah yang terutama, Kaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, harapan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan terus berjalan dalam-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, hari ini situasi memang tidak menyenangkan, tapi kita tidak perlu takut, karena kita tahu persoalan terbesar kita sudah dibereskan oleh Tuhan kita melalui kematian-Nya, yaitu dosa kita. Karena kita tahu kebangkitan-Nya telah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Mari jemaat Tuhan, janganlah engkau takut, janganlah engkau menjadi gentar. Tapi saat ini, mari serahkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Berharaplah teguh hanya kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus berharap. Kami mau terus menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Walau situasi mengerikan, kami tak mau takut, karena kami tahu Kau Allah yang mati bagi dosa kami. Kau Allah yang bangkit mengalahkan
Terima kasih kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Engkau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Biarlah umat-Mu yang saat Minggu pagi mereka mengadakan ibadah di rumahnya masing-masing sebagai tanda iman kami kepada Tuhan. Sebab Engkau berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kami juga belajar untuk percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan menolong kami, mengubah hati kami selalu, memberikan selalu hati yang baru. Sehingga oleh kebenaran firman Tuhan, kami akan menerima damai sejahtera dan kebahagiaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami memperhatikan firman Tuhan dengan teliti, dengan cermat, dengan baik. Sebab Engkau berkata, sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman kebenaran Tuhan. Dan juga pada saat ini hamba-Mu memberkati juga jemaat GBPS Eklesia Balikpapan yang juga mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga jemaat Samarinda, jemaat Balikpapan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom untuk jemaat GBPS El Sade Samarinda yang kekasih, yang dimana ibadah di rumah masing-masing. Juga jemaat GBPS Eklesia Balikpapan yang juga ibadah di rumahnya masing-masing. Saat ini saya mendapat kepercayaan untuk berkhotbah di 2 tempat ini. Puji Tuhan, memang mustahil karena saya ada di Samarinda, juga firman Tuhan dikhotbahkan di Balikpapan.
Jadi dengan persetujuan hamba Tuhan di Balikpapan, maka saat ini khotbah ini untuk di 2 tempat jemaat lokal itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang begitu baik dan memberkati kita. Pada waktu Jumat kita telah memperingati kebaktian Jumat Agung, di mana kita diingatkan tentang berkat dari kematian Yesus, yaitu memusnahkan, mematahkan, menghancurkan kuasa maut dari iblis. Sebagaimana dikatakan dalam ayatnya Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Demikian juga dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ini kita telah merenungkannya dan percaya saat minggu pagi ini adalah minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan mengangkat sebuah tema firman Allah dengan sebuah tema Yesus Kristus bangkit. Mari kita akan membaca nas yang akan kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 20 dan Efesus pasal 2 ayat 6. Saya persilakan Ibu Bapak jemaat silakan bangkit berdiri di dalam ibadah di rumahnya masing-masing. Alkitab berkata demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Inilah ayat firman Allah tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak sekali ayat yang menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Sebagaimana kita merenungkan tentang ayat-ayat Alkitab tentang kematian Yesus dengan darah perjanjian yang kekal itu. Sangat panjang dikisahkannya untuk kita semua diteguhkan iman kita. Saya akan membagi khotbah ini tentang Yesus Kristus bangkit dalam 2 poin besar, yaitu yang pertama kita akan melihat tentang apa kata Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Pertama, Alkitab berkata akan kebangkitan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lanjut dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Inilah kesaksian Alkitab tentang perkataan Yesus itu bangkit. Sehingga pada kemudian dalam pelayanan rasul-rasul, kita menyaksikan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Gereja mula-mula, di mana para rasul menyaksikan iman tentang kebangkitan Yesus. Para rasul memuliakan Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Dan marilah kita boleh menerima berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus ini, bahwa kalau Alkitab mengatakan dengan pasti tentang kebangkitan Yesus, jemaat Tuhan tanpa ada keraguan dan kebimbangan, Yesus itu bangkit dari kematian, di mana kematiannya adalah untuk menebus dosa manusia. Khususnya kematiannya dengan sangat jelas dikatakan untuk mematahkan, menghancurkan kuasa maut. Jadi pada waktu jemaat Tuhan menerima kesaksian iman tentang kebangkitan Yesus, maka kita mendapatkan satu dorongan dari Alkitab, dari Tuhan dan firman kebenarannya, yaitu kita mau bergerak untuk menyaksikan Yesus yang bangkit itu dalam kehidupan kita. Sebagaimana para rasul berkata,
dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Inilah yang akan menggerakkan kita dalam hidup iman kita kepada Tuhan Yesus, di mana kita akan menjadi saksi kebangkitannya. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita dalam hidup sehari-harinya, setiap hari, di tengah-tengah keadaan yang sulit atau sukar, di tengah-tengah mengalami masalah-masalah baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita, atau dalam masalah saat ini yang kita hadapi. Tetap kita mempunyai kekuatan iman, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Setiap tahun umat Tuhan merayakan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Saya percaya sejarah penebusan itu akan memberikan makna yang dalam hidup kita, supaya kita tidak lemah kesaksian kita. Kesaksian kita tentang Yesus yang bangkit itu akan memberkati hidup kekristenan kita. Sehingga kita akan kuat, akan bersemangat, sebagaimana kata kebangkitan Yesus membuat umat Tuhan mengalami kebangunan rohani setiap hari. Puji Tuhan. Lalu hal kedua tentang kebangkitan Kristus adalah tujuan utama daripada kebangkitan Yesus. Alkitab akan menyaksikan beberapa hal, di mana pertama tadi kesaksian Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua, tujuan utama kebangkitan Yesus. Saya percaya apa yang Bapak buat melalui Yesus Kristus menjadi penebusan dosa kita. Kematiannya memberkati gerejanya, kebangkitannya juga memberi kuasa kepada jemaatnya. Ada tujuan utama, dan tujuan utama ini akan menggerakkan hidup kita sepanjang hidup kita, supaya hidup kita tidak kehilangan tujuan daripada kebangkitan Yesus. Hal pertama dari tujuan utama kebangkitan Yesus, satu, Yesus menjadi gembala agung kita. Kita berkata demikian dalam Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena kematiannya itu, ia sekarang menjadi gembala agung bagi kita, yakni domba-dombanya. Kematiannya itu juga mensahkan perjanjian kekal yang dibuat oleh Allah. Kita punya satu iman bahwa kebangkitan Yesus menyatakan Yesus datang menjadi gembala agung bagi kita. Kita banyak menyebut Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud, pemazmur Daud tentang gembala yang baik. Puji Tuhan, di dalam zaman kemurahan Roh Kudus, maka apa yang dikatakan oleh Raja Daud, sang pemazmur apa yang diimaninya dengan perkataan yang indah, yang ilahi itu dibuktikan melalui kebangkitan Yesus. Yesus datang menjadi gembala agung, memberkati umat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, jemaat yang adalah milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku. Jemaat Tuhan adalah jemaat milik Tuhan sendiri. Kami para gembala-gembala dengan jabatan gembala, 5 jabatan itu memberkati jemaat Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mendapat tugas, misi dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan umatnya. Tapi di atas kami yang punya otoritas yang paling tinggi adalah gembala agung segala domba. Yang dahulu kala dalam perjanjian lama, pemazmur Daud
hanya mengenal gembala yang baik, tetapi kita jemaatnya saat ini mengenal Tuhan Yesus adalah gembala agung segala domba. Ini adalah memberikan kita kekuatan yang baru dan memberikan kita jawaban. Jemaat Tuhan mempunyai gembala agung yang tahu amat sangat tentang kehidupan kita. Yang tahu amat sangat apa yang menjadi kebutuhan kita dan kekurangan kita. Dalam firman Allah dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena ialah yang memeliharakan aku. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan kita, firman berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Ada banyak ayat yang menyatakan hal itu. Dan apabila jemaat Tuhan menerima firman itu dengan percaya dan mengakui gembala yang agung itu sedang menggembalakan kita, maka saya percaya hamba-hamba Tuhan akan menghasilkan buah-buah dalam pelayanannya. Itu kehidupan jemaat yang bertumbuh, yang berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah berkat dari kebangkitan Yesus. Tujuan utama kebangkitan Yesus akan mencapai berkat bagi kita karena jemaat Tuhan menerima Yesus menjadi gembala agung dalam hidupnya. Yang kedua, poin kedua, hidup kita penuh dengan pengharapan. Tujuan utama kebangkitan Yesus adalah supaya jemaat Tuhan hidupnya penuh dengan pengharapan. Hari ini di dalam dunia sudah mengalami sebuah krisis. Saya yakin bukan cuma krisis ekonomi atau krisis penderitaan, kesukaran dan sebagainya, tapi yang lebih utama ada krisis dalam pengharapan. Karena pengharapan kita umat Tuhan, jemaat Tuhan ini ada dua. Pengharapan di dunia, hidup dalam kemenangan, hidup dalam keberhasilan untuk melakukan kebenaran firman Allah, dan hidup pengharapan yang kekal di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi akan soal pengharapan ini Alkitab menjelaskan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 yang berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus menyatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat tepat sekali. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, umat Tuhan, jemaat Tuhan di bumi ini, Tuhan menghendaki kita hidup kita penuh dengan pengharapan. Sehingga hidup yang penuh pengharapan itu sudah pasti akan memberkati iman kita, percaya kita kepada Yesus. Sebab hari ini pengharapan orang percaya, jangan sampai pengharapannya tambah lama tambah menurun, tambah merosot. Tetapi oleh kebenaran firman Allah yang kita terima, khususnya melalui kebangkitan Kristus ini, hendaknya pengharapan kita semakin naik, sehingga penuh pengharapan kita. Dengan pengharapan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang penuh pengharapannya, maka dia akan bisa bersaksi. Dia akan bisa memproklamirkan kebenaran firman Allah dengan satu kepastian iman. Dan di saat kita melihat sekitar kita, orang-orang yang sudah putus pengharapan, mereka yang sudah mulai pengharapannya merosot, kita tidak tinggal diam. Kuasa kebangkitan Yesus menolong kita sehingga kita bisa memberikan penguatan, memberikan penghiburan pada mereka. Kita akan dipakai Tuhan sebagaimana apa yang Yesaya katakan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 itu. Tuhan Allah telah memanggil aku, menempatkan diri kita sebagai seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Puji Tuhan.
hal ketiga dari tujuan daripada kebangkitan Yesus, tujuan utama dari kebangkitan Yesus adalah hidup untuk Kristus dan menyenangkannya. Setelah hidup kita dibekali dengan penuh dengan pengharapan, maka kita punya hidup kita orang percaya adalah hidup yang bukan untuk diri sendiri atau egois. Hidup kita bukan hanya untuk memikirkan kepentingan, kesenangan kita saja, tapi hidup kita dengan kebangkitan Kristus itu, tujuan hidup kita tercapai untuk Kristus dan menyenangkan hatinya. Ada satu ayat yang mendasari kebenaran ini, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup Kristus yang sudah bangkit itu akan menolong kita supaya tujuan daripada kebangkitan Tuhan tercapai. Hidup orang percaya, hidup jemaat Tuhan adalah hidup yang dipersembahkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita tidak boleh lengah, karena sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, sudah diselamatkan, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa terbalik, akan sama dengan orang-orang dunia. Sementara Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagi saya menafsirkan serupa dengan dunia berarti sama, orang dunia bisa egois, bisa pentingkan dirinya sendiri, orang Kristen juga bisa seperti itu. Nah, apabila hidup kita menyenangkan bagi Kristus, berarti kita sesuai dengan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Manusia lama kita sudah berlalu, manusia baru kita datang. Dan hidup dalam manusia baru itulah memungkinkan kita hidup untuk menyenangkan Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan yang kekasih, engkau adalah ciptaan baru. Dengan ciptaan baru itulah kita bisa melihat rencana Allah yang maha besar, di mana kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini bukan hanya untuk mengisi waktu kita, untuk kesenangan kita sendiri, tapi di dalam dunia ini kita mendapat kesempatan yang ada ini untuk hidup dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, untuk bisa melangkahkan kakinya dengan segala gerak aktivitas kita, dengan dipandu, dipimpin oleh kebenaran firman Allah, sehingga hidup kita bisa didedikasikan, diabdikan untuk menyenangkan Tuhan. Dan hidup menyenangkan Tuhan ini bukan sesuatu hal yang instan, yang dapat kita kerjakan langsung jadi besok menyenangkan Tuhan 1 minggu, kemudian minggu ke depannya hidup untuk diri sendiri. Tapi ini ada sebuah proses daripada firman dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Itu sebabnya dengan kebangkitan Kristus ini, kita semua sangat yakin, sangat percaya bahwa tujuan utama daripada kebangkitan Kristus akan menolong kita umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk hidup menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila kita merenungkan lebih dalam lagi, saat ini dunia, saat ini seruan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo, di antaranya dengan masalah virus corona ini, supaya diserukan, supaya rakyat Indonesia hidup dalam solidaritas yang tinggi. Nah, untuk menjikapi hidup dalam solidaritas inilah, bagi kita umat yang percaya tidak sukar untuk mengertinya, karena itu adalah bagian daripada hidup menyenangkan Kristus. Tetapi prakteknya dibutuhkan sebuah hati. Di antaranya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bila hati kita sudah dipelajari, dilatih oleh firman Allah, oleh Roh Kudus untuk hidup dengan murah hati, maka kita sangat mudah untuk bisa
berbagi dengan orang lain. Bahkan sangat mudah juga untuk memperhatikan hidup saling tolong-menolong. Saat ini saya yakin ada satu kesempatan yang indah di tengah-tengah suatu keadaan yang menegangkan, mencekamkan. Dengan adanya kondisi keadaan seperti ini, mari kita lihat kebenaran firman Allah. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup bagi Dia. Poin yang keempat dari tujuan utama kebangkitan Kristus adalah hidup dengan jiwa di sorga. Hidup dengan jiwa di sorga. Saya ambil kalimat istilah ini dari Kolose pasal 3 ayat 1 yang berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita lihat terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ini saling melengkapi perbendaharaan kalimat kata kita untuk memahami ayat itu. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ini Bapak Ibu, kita mendapatkan berkat dari kebangkitan Kristus, ada suatu hal yang luar biasa yang dapat kita kerjakan, yang tidak mungkin dikerjakan oleh banyak orang yang tidak mengerti kebenaran rahasia firman Allah itu. Kita masih tinggal di dunia, di bumi ini, dengan segala macam kepadatan masalahnya, dengan segala macam kepadatan kesibukannya. Tetapi luar biasa kita berkata bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena Tuhan berkata hidup kita bisa menyenangkan Kristus, berarti kita sedang dilatih sama Tuhan oleh Roh Kudus, supaya saat kita menyenangkan Kristus kita akan mampu untuk bisa mengarahkan pandangan kita kepada surga. Karena saat ini dalam kedudukan Kristus beliau ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga dengan demikian untuk kita bisa mengarahkan pandangan mata kita ke surga atau mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, dimengerti. Yang sulit adalah untuk dilakukan. Dalam suatu pengalaman iman, kita pasti merasakan, mulai bangun pagi, aktivitas siang, sampai malam. Nah, di situ kita bisa mulai mengevaluasi berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hidup hal-hal di dunia ini. Mengatur jadwal kerja kita, mengurusi tanggung jawab kita dengan keluarga, bahkan hal-hal yang bersifat pribadi untuk kesehatan kita. Semua itu waktu untuk di dunia. Itu bagus, itu hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan yang Tuhan beri untuk hidup kita. Sebab Tuhan juga menganjurkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita menurut Roma 12 ayat 1 itu. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi pada waktu kita mengingat firman Allah mempersembahkan tubuh, berarti kita sedang diberi dua kesempatan untuk memikirkan hal-hal duniawi tentang kesehatan tubuh kita. Tetapi pada waktu kita mau berkata mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka kita membutuhkan pikiran surgawi. Itu bagian dari contoh yang biasa kita lakukan, yang sehari-hari kita dihadapinya. Apabila orang percaya hanya khusus memikirkan perkara di dunia saja, maka kita akan tidak seimbang. Itu sebabnya hari ini kita menyaksikan banyak orang percaya atau orang Kristen yang mengalami sakit penyakit yang diakibatkan karena kita hanya satu sisi, bekerja saja dengan tubuh jasmani kita, dengan aktivitas kita, tapi tidak memikirkan tubuh kita ini adalah milik Tuhan.
yang kita hanya pakai saja untuk kepentingan kita saja, sehingga kita lupa bahwa tubuh kita milik Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dengan Tuhan. Maka berkaitan dengan kita memikirkan perkara yang di atas, dengan memiliki jiwa yang ada di surga, sekalipun kita tinggal di bumi ini, maka kita harus berjaga-jaga, harus memelihara dengan baik tubuh kita. Ini baru masalah tubuh jasmani kita. Sedangkan kita percaya pada waktu kita menjadi ciptaan baru, kita ada manusia baru, ada tubuh rohani yang baru. Manusia rohani ini membutuhkan makanan firman Allah yang hidup. Manusia rohani ini perlu mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman Allah supaya kita dimampukan untuk memikirkan perkara yang di atas. Kita dimampukan untuk mengarahkan pandangan kita kepada surga. Sehingga secara duniawi kita sedang mempersiapkan harta kekayaan kita yang kita dapat dari hasil usaha kita untuk masalah duniawi untuk keluarga kita. Tapi kemudian dengan mengarahkan pandangan ke surga, kita bisa memikirkan harta kita di surga, di mana kita mau melakukannya pada waktu di bumi ini. Maka tidak heran kalau orang percaya itu saat ini sedang melatihnya. Sekalipun kita tidak ibadah di gereja setiap minggu datang ke rumah Tuhan, tapi saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita punya hati selalu untuk memberi untuk persembahan pekerjaan Tuhan. Maka kita punya banyak hamba-hamba Tuhan, para gembala punya kebijakan-kebijakan. Di antaranya saya menyerukan jemaat supaya jemaat juga bisa memberikan persembahan syukurnya, dikumpulkan dulu di rumahnya, nanti pada waktu Tuhan memulihkan kembali ibadah kita bisa di gereja, di rumah Tuhan pada hari Minggu, jemaat bisa membawa persembahan itu menjadi persembahan syukur. Ini bukti bahwa kita tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Persembahan itu adalah untuk suatu investasi kerajaan surga, memberi akan menerima, menabur akan menuai. Ini adalah sesuatu hal yang perlu dilatih sebagai orang percaya, ini akan dibicarakan, ini akan dipraktekkan. Karena bagaimana kita bisa merenungkan atau mengarahkan kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, untuk menggambarkannya, untuk bisa merasakannya adalah kita praktekkan hari ini di dunia saat ini. Bukannya nanti pada saat kita sudah meninggal, baru kita mempersiapkan di sana harta kekayaan di surga atau sukacita surgawi. Itu sudah pasti akan kita terima sebagai pahala dari Tuhan. Tapi saat hari inilah di dunia ini kita bisa melakukannya, melaksanakannya dengan baik secara duniawi. Itu sebabnya kita membutuhkan kuasa dari kebangkitan Yesus supaya kita punya kekuatan, kemampuan untuk mengarahkan pandangan kita di surga, untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, sementara kita saat ini ada di dunia ini, di bumi ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang hanya Tuhan beri kemampuan pada kita. Sehingga pada saat kita hidup di dalam keimanan kita kepada Yesus, benar-benar Tuhan membuka mata hati kita menjadi terang. Efesus pasal 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kita roh pengertian dan hikmat kebenaran, membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran tadi. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Saya percaya Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang kekasih akan menghidupi kebenaran firman itu sehingga mata hati kita terus terbuka tentang keindahan surga. Ini kalau kita membahas lebih panjang lagi, tentu jemaat Tuhan akan mendapatkan khotbah-khotbah di minggu-minggu akan datang, di mana kebenaran firman Tuhan dengan tema-tema yang sangat indah, dengan firman Tuhan yang mendasarinya, sehingga jemaat Tuhan akan terus diarahkan jiwanya di surga. Sehingga pikiran, perasaan dan kehendak kita tidak hanya melulu di dunia saja. Maka tidak heran bukan banyak orang percaya merayakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu Paskah dengan mengangkat ini telur Paskah. Wah, dengan satu keyakinan bahwa ada kebangkitan kuasa Tuhan. Tapi setelah pulang telur Paskahnya dimakan, besok lupa tentang kuasa kebangkitan Yesus.
Jadi ini ada sesuatu hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu tetap melekat dalam hati kita. Sehingga apa yang direncanakan Yesus, Allah Bapa dengan kebangkitan Yesus itu mencapai tujuannya bagi pembentukan jemaat Tuhan di bumi ini. Sehingga jemaat Tuhan akan dibawa. Dengan mengarahkan pandangan kita di surga, maka kita merasakan suasana surga ada di tengah-tengah kita. Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu? Saya akan tutup kebenaran ini dengan satu kebenaran yang sering kita diungkapkan. Dengan firman berkata, tidak tahukah kamu bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu? Dan di nas yang lain, Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ayat yang ke-18 berkata, karena jika kita melakukannya, kita berkenan kepada Allah dan manusia. Jadi saat kita di bumi ini, kita sedang dilatih sama Roh Kudus untuk mengalami suasana kerajaan surga yang di dalamnya ada kebenaran dan ada sukacita. Berarti tepat sekali. Dengan kita mengarahkan mata kita ke surga, dengan membawa pikiran kita ke surga, dengan kita melatih hidup kita di dunia ini mengikuti kebenaran firman Allah, maka kita di saat tekanan datang, masalah datang, kita tidak akan khawatir dan cemas. Mungkin hanya sejenak saja khawatir dan cemasnya, tapi setelah kita berdoa dan ingat firman Allah, kita akan lihat surga, merasakan kuasa surga itu di tengah-tengah bumi, di dunia ini. Lagi saya sering mendengar ayat firman Allah bahkan dikhotbahkan juga kita ucapkan, kita proklamirkan adalah firman berkata dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melangkat kepadaku. Nah, itu ada janjinya, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ada selalu berkat Tuhan. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, berarti buktinya apa? Hati kita melekat pada Tuhan, ini buktinya. Kita sedang punya hidup dengan jiwa di surga. Seorang percaya yang hatinya mau melekat dengan Tuhan, tapi kalau kehidupan jiwanya di bumi hari ini tidak mengarah ke surga, tidak mungkin. Ini Kolose 3 ayat 1 terjemahan baru dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Waktu itu pemazmur pasal 91 ayat 14 melakukannya dengan mengatakan firman, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya merenungkan dalam-dalam, oh sungguh hatinya melekat kepadaku itu artinya di antaranya adalah ini, dengan kebangkitan Kristus kita bisa mencari perkara yang di atas, sehingga jiwa kita saat ini di bumi yang adalah pikiran, perasaan dan kehendak kita akan terus diarahkan ke surga, tapi tetap dengan keseimbangan. Karena kita masih manusia daging, Tuhan mau menselaraskan, mengharmoniskan pengertiannya, jangan hanya di surga saja. Kita masih di bumi, di dunia. Harus dilatih dulu, dibuktikan di bumi dulu. Kalau di bumi ini, di dunia ini jiwa kita sehat-sehat dan baik-baik saja, seperti doanya Rasul Yohanes, maka kita pasti bisa untuk memikirkan perkara yang di surga. Tapi sebaliknya apabila kita memikirkan perkara yang di surga, mencari perkara yang di atas, jiwa kita ada di surga, tapi di bumi ini kita tidak beres, tidak mungkin. Berarti kita seperti zaman dulu Yesus mencela. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi yang munafik. Ya, di antaranya kemunafikan itu terjadi yang seperti itu. Nampaknya kita sebagai orang percaya rohani mengalami kuasa kebangkitan Yesus, di mana kita mengarahkan pandangan kita ke surga, tapi kehidupan kita di dunia tidak seperti yang firman Tuhan ajarkan. Berarti kita berbuat satu kesalahan, langkah-langkah yang dialami oleh ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Yesus itu kita sedang
lakukan, hidupi lagi. Berarti kita hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan hari ini dengan kenyataan kematian Yesus, penebusan dengan darah Yesus dan kebangkitan Yesus dalam jemaat perjanjian baru, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus ini akan memberkati hidup jemaat, sehingga hidup jemaat senantiasa hidup di dalam kuasa daripada kebangkitan Yesus. Dan selalu kita umat Tuhan akan rajin berdoa. Kita akan selalu kuat iman kita. Kita tidak akan mengalami tekanan-tekanan yang begitu melemahkan kita, karena kita dapat penguatan dari kebangkitan Yesus Kristus yang hidup. Kubur itu sudah kosong, batu yang besar itu sudah tergolek, dan Yesus sudah keluar dari kubur yang kosong itu. Dialah Allah yang menjadi manusia yang hidup dari kematiannya. Dia bangkit, nanti kemudian ada peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Ini menandakan bahwa kehidupan orang percaya itu luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau teguhkan firman kebenaran-Mu. Urapan-Mu datang berlimpah-limpah sehingga jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumahnya mendapat berkat dari kuasa kebangkitan Yesus. Jemaat Tuhan akan mengalami peneguhan kesaksian Alkitab tentang kebangkitan Yesus, tidak bimbang dan ragu lagi. Dan jemaat Tuhan akan mengalami berkat dari tujuan kebangkitan Yesus. Kami mempunyai gembala yang agung segala domba. Hidup kami dipenuhi dengan pengharapan. Hidup kami memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan hidup kami punya jiwa yang ada mengarah ke surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ibadah kebangkitan Yesus ini, Minggu Paskah Kebangkitan, kami mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Jamahan daripada Roh Kudus, kuasa yang dahsyat itu. Sebentar umat Tuhan akan menerima telur Paskah. Biarlah juga Tuhan memberi kami pengertian, bukan hanya sekedar sebuah tradisi. Dengan menerima telur Paskah, kami mendapatkan berkat dan keyakinan ada kehidupan yang baru dalam hidup kami. Telur Paskah adalah satu lambang saja bahwa umat Tuhan harus mengerti ada kehidupan. Dari kubur yang kosong itu terbuka, Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar umat Tuhan juga akan mendapat kesempatan untuk memberi persembahannya buat pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang dengan hati tulus, dengan hati yang rela untuk membawa persembahannya pada Tuhan. Mereka memberi dari segala kebutuhan hidupnya dan kekurangannya dan kelebihannya. Mereka memberi dengan hati yang tulus. Hamba berdoa supaya melalui pemberian jemaat ini, mereka kumpulkan di rumahnya masing-masing, dan nanti pada hari yang kami rindukan ibadah raya bersama-sama di rumah Tuhan, mereka membawanya sebagai persembahan syukur pada Tuhan. Juga hamba berdoa, berkatilah usaha umat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, situasi yang ada ini. Berikan kelancaran buat usaha pekerjaannya, juga kesehatannya. Jemaat yang dengan penuh taat, dengan setia belajar mentaati Tuhan, dengan membawa persepuluhannya pada Tuhan, Kau berkati limpah berkat Tuhan. Sambil kami mengingat janji-Mu ya Tuhan. Matius ketiga ayat 8-12, bahwa di dalamnya Tuhan akan juga membuka berkat, melindungi kami, membuat kami berbahagia untuk mematuhi firman ini. Haleluya. Sekaligus hamba berdoa untuk yang berulang tahun dalam sepekan dari jemaat GPPS Kalsada Samarinda. Saudara Bobi Gunawan, anak Alen Chandra Gunawan, anak Juan Andre Dosdi Kansil. Memberkati masing-masing saudara-saudari ini supaya mereka diberikan umur panjang, sehat, dan hidupnya selalu bisa memuliakan nama Tuhan.
Hamba berdoa dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang sudah memegang telur Paskah di rumahnya masing-masing, mari angkat dengan tangan kanan ke atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami, mengerti kebenaran firman Allah, bahwa Yesus sudah bangkit dan kami menerima hidup yang baru di dalam Kristus Yesus yang sudah hidup dan bangkit itu. Terpujilah nama Tuhan. Di saat telur Paskah kami akan makan, ada ayat-ayat kebenaran firman Allah yang ditempel di telur Paskah. Hamba berdoa Tuhan urapilah saat jemaat-Mu membacanya, supaya kami selalu cinta kepada firman Allah, rajin untuk merenungkan firman Allah, sebagaimana Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi beberapa jemaat yang kekasih, sementara kita membaca ayat-ayat yang ada ditempelkan di telur Paskah, saya persilakan mari kita berdiri lagi dan siap untuk menerima berdoa berkat. Minta Roh Kudus supaya mengurapi firman Allah yang jemaat baca. Sebelum doa penutup, silakan jemaat berdoa masing-masing apa yang menjadi kebutuhannya, doa secara khusus sambil mengingat firman Allah dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan, dengarkan doa umat-Mu. Beri umat-Mu sehari-hari kemampuan untuk berdoa. Berbicara dengan Tuhan Roh Kudus. Sebagaimana firman-Mu berkata dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Arahkan hatimu pada Bapa di surga, sumber segala berkat. Dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, bukit terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.